kurang lebih 10 tahun ya, kelas 6 SD sudah mulai berbisnis ya. Terus selama ini kaitannya dengan merintis tadi itu berarti dagang ya. Awalnya itu dagang ya, di Pasar Bambaru. Mungkin itu bisa diceritakan. Bisa, Enggak, makanya itu yang perlu diceritakan itu. Oke. Karena situ ada kuncinya, ada hikmahnya di situ. Iya. Ada ilmu di situ. Oke. Jadi pengusaha empera yang belum ada tempat itu. Iya. 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 Yang disewa tempat gitu ya. Iya. Saya sudah tinggalkan semua ini lagi pekerjaan yang Iya. yang terlarang. Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Jumpa lagi dengan Lensa Transdata. Saya selaku Ketua Kadin Kota Palu, Gufran Ahmad, akan menjadi host Anda. Pada podcast kali ini, kita berada di Villa Al Jufri. Podcast ini adalah kerjasama Kadin Kota Palu dengan Transdata. Pada kesempatan ini kita menghadirkan tokoh bisnis legenda yang ada di Sulawesi Tengah. Beliau sebagai pengusaha yang sukses, wira swasta dan entrepreneur sejati. Hadir di tengah kita seorang pengusaha mulai dari properti, tambang, garmen, mall, dan semua beliau sudah lakukan. Untuk itu kita sapa dulu beliau, Haji Hasan Kadir Jufri. Jadi apa kabar ini Ami hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggil Ami, Aba atau Habibin. Ami saja. Amin. Alhamdulillah. Ami, jadi kebetulan ini ada program Kadin dengan Transdata, kaitannya menampilkan para pengusaha yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Selama ini Ami ini kan tahu namanya, tapi jarang, tidak semua orang pernah melihat secara langsung Ami begitu. Mungkin Ami juga bisa menceritakan Ami ini waktu kecil di mana, besarnya di mana, mungkin bisa diceritakan dulu. Ya. Jadi waktu saya kecil, tinggal sama orang tua. Orang tua susah. Ya. Baik ibu maupun abah itu susah. Ya. Jadi kalau ke sekolah itu tidak pernah dapat uang jajan. Itu di mana, Mi? Di Boyolali. Oh, di Palu. Oke. Uang jajan tidak dapat. Sarapan pun tidak ada. Oke. Jadi kalau ke sekolah itu tidak jajan dan tidak dikasih uang jajan sama tidak sarapan. Oh. Jadi kalau kita sekolah, waktu bersenang, waktu istirahat, Iya. itu anak-anak kan pada belanja semua, pada jajan. Iya. Saya cuma lihat saja. Dan diorang tidak panggil saya makan. Iya. Nah, kita lihat orang, kita lapar, kita lihat orang makan, itu air liur pun bisa keluar itu. Iya. Satu hari, satu minggu, satu bulan, sampai saya di kelas 3 SD. 3 SD. Tahun berapa itu, Ami? Tahun 61, 60-an. Oh, 60-an, oke. Sekali waktu saya pinjam uang sama saya punya orang tua. Iya. Sama saya punya abah. Abah tidak ada uang, Abah. Buat apa? Saya bilang, saya mau jual. Iya. Berapa? 1 ringgit. 1 ringgit. Ini ceritanya mau berusaha sendiri. 1 ringgit itu 2,5 rupiah. Oke. Jadi saya ke sekolah kan? Iya. Saya bawa uang 1 ringgit. Itu saya habiskan uang itu 1,5 rupiah. 1 ringgit. Iya. Saya panggil teman-teman, saya traktir. Iya. Saya traktir apa yang saya bisa beli. Iya. Sebenarnya kau makan, nanti saya bayar. Oke. Saya habiskan uang itu 1,5 rupiah. 1,5 rupiah. Untuk mentraktir teman. Iya, saya tidak mau kayak saya dulu. Saya makan orang lihat. Iya. Saya kan pernah kan lihat orang makan. Iya.
Dia tidak panggil saya makan. Oke. Ya, Oke, ya. saya tidak mau kejadian kayak begitu. Ya. Saya panggil orang makan, saya habiskan uang Rp1,5 juta. Iya. Kalau kita kasih keluar zakat berapa? 2,5%. Ini 150%. 150%. Dan bukan uang sendiri, Betul. uang orang tua. Orang tua, ya. Jadi waktu masuk pelajaran kedua, Iya. saya tidak masuk, saya bolos, saya ke pasar. Iya. Kan mesti dikasih kembali itu waktu berat Iya. Rp1 ini. Iya. Karena uang tinggal Rp1. Iya. Rp1,5 sudah habis. Iya. Saya masuk di Pasar Palu. Saya dapat satu toko namanya Toko Bin Gurayeb. Toko Bin Gurayeb. Benolet, ya. Barangnya itu ribuan item, kira-kira 3.000-an, 4.000 item. Iya. Di Bayoge. Bukan di Bambaru. Oh, Bambaru, oke. Dulu pasar Palu Bambaru ini satu ini 2 kali. Oke. Senin sama hari Jumat. Oh, bukannya hari Senin dan hari Jumat. Iya, dia Oke. pasar itu satu minggu 2 kali. Ramenya ya. Ramenya. Iya. Dengan uang Rp1 tadi apa saya mau belanja? Iya. Saya masuk di toko ini, itemnya kurang lebih ada 3.000 item. Iya. Apa itu? Saya mulai dari bawah, saya lihat dari bawah itu barang-barang sampai ke atas. Saya lihat satu macam barang kayak batu. Iya. Warnanya hitam kayak berputih-putihan. Iya. Saya tanya sama itu Ami apa ini? Dia bilang kemenyan. Iya. Kenapa satu ons? Rp1,5. Oh, iya. Saya bilang sudah ini. Saya bilang kasih 2 ons. Oke. Kan Rp1 kan 2 ons. Itu biar parang ada dijual di situ. Oke. Saya pinjam parangnya, saya duduk di muka tokonya, saya potong-potong. Iya. Saya jalan. Pasar Palu kan dulu kan besar. Iya. Saya jalan kira-kira 1/4 pasar, jadi Rp8. Di sekitar pasar itu. Sekitar pasar itu, baru kira-kira 25% pasar saya jalan ini. Oke. Saya sudah dapat Rp8. Yang Rp1 tadi, Yang Rp1 itu. jadi Rp8. Oke. Saya kembali lagi ke toko situ. Iya. Saya beli lagi Rp1, Rp7. Iya. Iya. Dapat Rp7, ya. Rp7 saya masukkan di kantong. Iya. Beli lagi Rp1. Iya. 2 ons lagi kan, Iya. potong-potong lagi. Saya jalan lagi, dapat lagi Rp8. Itu di umur berapa itu, Amo? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi di umur Kelas 3 SD saya. kelas 3 SD, Ami sudah mulai berbisnis. Luar biasa, ya. Saya beli lagi, 3 kali saya beli itu. Iya. Kurang lebih jadinya juga Rp8. Oh, Jadi 3 kali putar saya jadi Rp24. oke. Dari uang Rp1. Iya. Jadi saya pulang, saya beli tembakau yang paling bagus. Kata saya punya bapak rokok. Saya beli tembakau yang paling bagus. Saya beli kertasnya. Iya. Saya kembalikan uangnya. Ya, Abah ini uang Rp1. Iya. Dan ini hadiah dari saya. Iya. Ini hadiah dari saya. Apa kau bikin apa kau? Saya bilang saya mau jual tadi. Apa kau jual? Saya bilang kemenyan. Oh, iya. Jadi kas kembali ulang tadi modal itu yang dipinjam itu. Rp1 tadi saya kasih pulang. Sama saya kasih hadiah dia. Tembakau yang bagus. Iya. Oke. Jadi setiap hari Senin kan saya bolos. Iya. Jumat juga saya bolos. Iya. Jadi saya kalau hari Sabtu, hari Selasa, Iya. saya dipanggil sama guru. Iya. Hasan. Pau. Kembali. Iya. Karena bolos tuh. Iya, bolos. Karena dalam 1 minggu 2 kali bolos. 2 kali juga dapat tempel. Iya. Sekali waktu dia lihat saya merokok. Iya. Saya kelas 3 SD sudah merokok. Oh. Dia panggil saya, Son, coba kau beli rokok dulu. Iya. Jadi setiap dalam 1 minggu itu 2 orang saya tak. Iya. Saya punya abah, sama saya punya guru. Iya. Saya punya guru, saya belikan rokok 1 bungkus. Saya punya abah, saya belikan tembakau tadi 1. Iya, 1 bulan. Baik, Ami.
Jadi itu perjalanan waktu umur kurang lebih 10 tahun ya, kelas 6 SD sudah mulai berbisnis ya. Terus selama ini kaitannya dengan merintis tadi itu berarti dagang ya. Awalnya itu dagang ya, dari di Pasar Bambaru Kaki lima. kaki lima ya. Oke. Pertamanya Balelea, kan jalan. Namanya kita dulu Balelea itu. Iya. Taruh bingga di sini atau kertas ke bawah, kita jalan sambil Balelea. Iya. Kemarin. Kalau sekarang kan kalau sudah di kaki lima, dari situ nanti ke kaki lima. Oh, oke. Terus kaitannya dengan sekarang sudah umur berapa ini? Sudah 76 tahun. Terus kaitannya untuk bisnis yang memang awal tadi itu berdagang, berarti kan kita tahu toko Surabaya kan itu toko legenda ya. Masih panjang sebenarnya. Oh, itu masih panjang perjalanan. Panjang. Oh. Masih panjang. Jadi untuk sampai Danu di Masih Surabaya itu ya. masih itu dari situ tadi itu ada hikmah yang kita mesti ambil. Iya. Apa yang membawa saya itu ke toko situ? Siapa? Oke. Mungkin itu bisa diceritakan. Bisa. Enggak, Makanya itu yang perlu diceritakan itu. Oke. Karena situ ada kuncinya, ada hikmahnya di situ. Iya. Ada ilmu di situ. Oke. Yang membawa saya ke toko itu, Iya. amal tadi yang saya buat di sekolah. Oh. Saya kan tadi kan Dengan punya uang. nggak berbuat kebaikan, sudah sosial, sudah kasih keluar zakat, Iya. 1,5 rupiah. Iya. Cuma kita kan tidak tahu kalau itu kebaikan kita buat. Itu masih anak-anak. Betul. Itu kebaikan yang kita buat. Iya. Itulah yang mengantar kita ke toko situ. Saya mengantar saya ke toko situ. Iya. Kedua, saya kan tidak perhatikan tadi. Saya dapat uang 8 rupiah. Iya. Saya cuma beli 1 rupiah lagi. Iya. 7 rupiahnya saya kasih masuk di kantong. Iya. Mestinya kan beli semua. Beli semua, iya. Aja lagi kan. Betul. Kalau hitungannya kan harus begitu. Betul. Tapi saya tidak begitu. Iya. Berarti saya tidak serakah di situ. Ya dua hikmah di situ. Dua hikmah yang bisa diambil. Yang pertama saya sosial. Iya. Jadi perlu itu. Sosial itu perlu. Betul. Yang kedua tidak serakah. Itu tidak serakah. Jadi berbagi. Ya. Oke. Terus yang selama ini mungkin kita kenal Haji Hasan yang memang betul-betul pengusaha murni, tidak masuk ke dalam kontes kaitannya dengan politik atau apa ya, betul-betul pure itu. Jadi ini kira-kira yang kami mungkin untuk mau bisnis yang ke yang lain setelah tadi itu Perlu perjuangan juga. Itu perlu perjuangan. Ya. Saya habis dari tadi saya bilang tadi Balele ya. Iya. Jalan itu sama ada orang jualan bawa teh, Iya. kopi, bawa cangkir 1 Iya. atau 2 dijual Pak ya toh. Iya. Nah, saya pakai kertas koran Iya. atau bingga Iya. ambil jalan. Itu namanya lelea. Iya. Kemudian meningkat ke kaki lima. Oke. Kelima. Jadi pengusaha empera yang belum ada tempat itu. Iya. Iya. Kaki lima. Iya. Yang disewa tempat Ya. gitu ya. Iya. Baru kita naik gerobak Oke. ke pasar-pasar. Pasar Oh, Palu kan, jual keliling. pasar Palu ini kan satu hari itu ada sampai 2-3 pasar. Oke. Contoh hari Jumat. Jumat kan di pasar Palu. Iya. Hari Sabtu kita ke Sambo Oke. atau ke Omu. Oh, sampai. Hari Minggu kita ke Baluase Oh, iya. atau ke Sibalaya. Oh, Ada juga di sini Labuan. iya. Hari Senin kembali ke pasar Palu. Oke. Selasa Dolo. Iya. Ada juga Lambagu Oh, sebelum Wani. iya. Hari Rabu Tangarawa. Yang di Marabola itu, Iya. di Tangarawa itu. Ada juga Sidondo Iya. hari Rabu. Toaya juga hari Rabu. Iya. Hari Kamis Kaleke. Begitulah hidup kita. Oh. Jadi Tahun- hampir tiap hari itu dilakukan keliling itu jualan di pasar-pasar. Pasar-pasar. Ya, besar kita. Hampir boleh bilang kita punya umur banyak di gerobak.
Oh, jualan di gerobak ya? Dari situ sampailah di tahun 67. Ya, Mulai dari kaki lima kita, saya ke 66 itu saya ke Manado. ya. Oh, sempat ke Manado. Oh, ke Manado. Oh, berapa lama ini? 1 tahun saya di Manado, jadi preman. Ya, Jadi preman. dari preman di Manado. Padahal dipikir tadi usaha sudah bagus di Sudah sini. bagus ini kan, Ah. terpengaruh dengan judi. Oh, Saya main judi juga nih. kayaknya ini menarik ini pemirsa. Jadi perjalanan seorang Haji Hasan yang begitu luar biasa, mulai berusaha dari umur 10 tahun, kelas 6 SD, mulai berbisnis, ini luar biasa. Kita bisa kesimpulan. Mungkin kita ngopi dulu. Amin, kita ngopi dulu. Baik, Ami. Jadi ini yang saya mau tanyakan lagi, Ami. Ami tadi setelah proses itu perjalanan sampai di tahun 67 toko Surabaya itu. Belum. Tahun berapa itu? 66 saya ke Manado dulu. Oke. 1 tahun saya di Manado, saya pernah jadi preman di Pasar 45. Oke. Kemudian saya jadi pembantu rumah tangga 3 bulan Ya. di Tomohon. Oke. 2 bulan saya petik cengkeh Oke. di Tondano. Tondano, petik cengkeh. Oke. Terus 2 bulan lagi saya kerja Soma. Soma apa? Soma itu tangkap ikan. Jala aja pakai jala itu. Iya. 2 bulan di pinggir pantai Iya. di Bitung. Oh iya. Dari situ saya kembali ke Palu. Kembali ke Palu. Ya. Kembali ke Palu, saya mulai lagi bisnis lagi. Kembali lagi tadi bisnis. Iya. Saya sudah tinggalkan semua ini lagi pekerjaan yang Iya. yang terlarang. Iya. Oh, Mulai dari nol lagi. kembali dari nol. Oke. Tadi waktu sebelum meninggalkan Palu ke Manado, ini kan usaha berarti betul-betul tidak jalan sudah. Sudah habis. Sudah habis. Ya, kan habis karena Baru hijrah ke Manado. habis karena judi. Oh, oke. Jadi, Habis karena judi. Judi ini betul-betul tidak bagus. Tidak bagus. Sangat menyengsarakan. Oke. Terus itu kami kembali ke Palu. Berarti start dari nol lagi. Dari nol lagi. Start dari nol. Usaha apa itu ya? Kaki lima. Kaki lima. Kaki lima lagi. Oh, kembali ke kaki Saya lima. ambil barang dari saya punya kakak 1-2 macam. Iya. Saya baru saja jalan dulu pertama. Lele lagi. Oke. Ya. Oke. Karena saya punya naluri bisnis tinggi, Iya. orang sudah ada, saya bisa tinggalkan lagi orang. Oh, iya. Karena saya punya naluri bisnis. Iya. Jadi dasarnya naluri itu kembali lagi untuk berdagang. Dan cepat lagi kembalinya. Jadi posisi yang memang tadi tahun berapa itu, Om? Tahun 66 saya kembali. 66 kembali dari Manado ke Palu. 66. Terus Oke. saya kerja berapa? Kira-kira 6 bulan saya sudah berangkat ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Terus di Jakarta apa ini? Bawa dari sini, belanja di Jakarta. Oh, belanja di Jakarta, ambil barang di Jakarta, bawa ke Palu, dijual di Palu. Proses itu belum sampai ke toko Surabaya tadi. Belum. Masih di kaki lima. Oh, masih di kaki lima. Masih kaki lima. Tunggu, singkat cerita toko Surabaya ini tahun berapa aja? Ami. Toko Surabaya 83. Tahun 83. Karena ini kita tahu toko Surabaya dulunya kan memang toko yang top begitu. Nanti Setiap ada. sebelum itu saya ceritakan lagi. Iya. Sekitar 68 saya sudah dapat kepercayaan dari Surabaya. Oke. Saya mesti di kaki lima itu. Saya mesti jual aksesoris. Oh iya. Oke. Ya. Saya sudah dapat kepercayaan dari Surabaya. Terus kejadian pasar turi terbakar. Terbakar. Oke. Ini lagi ada satu ilmu lagi di sini Iya. yang kita boleh petik, kita ambil nanti. Oke. Pasar turi terbakar itu tahun 68. Iya. Saya sudah dapat kredit. Kira-kira kurang lebih 15 toko yang kasih kredit sama saya. Di Pakai bon merah. oh Tidak tahan,
Oke. Jadi barang dikasih duluan Kasih gitu. duluan. Kepercayaan itu ya. Iya. Di Surabaya. Di Surabaya. Toko di Pasar Pasar Turi. Turi ya. Barang dibawa ke Palu. Nah, jadi waktu terbakar Pasar Turi, saya ke Surabaya. Iya. Saya cari. Ini yang punya barang ini. Iya. Kan ada notanya sama saya. Oke. Iya. Dia bilang, Pak Hasan, tidak ada lagi orang yang bayar utangnya. Oke. Iya. Saya enggak. Saya bilang ada ini nota semua. Iya. Kan nota merahnya masih ada ini. Sedangkan tidak ada nota ini, Iya. semua orang ini wajib dibantu, saya bilang. Iya. Apalagi ada kemana punya Iya. Karena ada lagi. Iya. Jadi semuanya saya bayar. Oke. Setelah penampungan Pasar Turi, dia panggil saya. Iya. Baru dia kasih tahu teman-temannya, kalau kau mau kasih barang ini, orang kasih barang. Iya. Kalau dia tidak bayar, saya yang bayar. Iya. Dari situ, rank, Begitu. saya bisa ambil semua jenis barang. Oh. Gitu. Meningkatnya Di situ, kepercayaan tadi. kejujuran. Kan? Kejujuran. Betul Amin. Betul. Dari situ, semua jenis barang saya bisa ambil. Saya tinggal telepon dia, orang ini, nanti dia hubungi. Iya. Kalau dia tidak bayar, saya yang bayar. Iya. Jadi semua jenis barang saya bisa ambil. Betul. Jadi yang kita ambil pelajaran di sini adalah kejujuran. Kejujuran. Bahwa orang ini sudah terbakar, semua nota-nota tadi hilang, tapi Ami datang untuk datang membayar. Bayar. Luar biasa. Jadi kuncinya ini sukses. Ya. Pertama-tama kita bersedekah. Betul. Oke. Kedua jangan serakah. Jangan serakah. Ketiga jujur. Baik. Ini bisa juga jadi pertama jujur. Iya. Baik Ami. Ini luar biasa. Pemirsa Transdata mendapatkan ketua. Ini luar biasa komitmen yang mungkin dari Ami Hasan selama ini menjadi pegangan hidup begitu ya. Selama ini untuk proses menjalani bisnis. Jadi kalau saya berbuat sekarang banyak berbuat ini, Iya. nggak usah heran. Iya. Karena saya dari kecil sudah berbuat. Dia sudah biasa berbuat. Jadi tidak usah heran. Saya memang dari kecil sudah berbuat. Dari umur 9 tahun, 10 tahun. Betul. Bayangkan dengan uang 1 ringgit Iya. harus dibelanjakan. Bukan lagi 2,5%. 2,5%. 150% lagi. Luar biasa. Iya. Terus ini Ami, tadi toko Surabaya sudah mulai eksis, sudah mulai bagus ya, jadi sudah berjalan ya. Terus bisnis setelah itunya apa Ami? Mengembangkan bisnis itu. Kan garmen ini, tekstil ini kan ada masanya. Ya. Nah itu situ kan kita punya naluri kan. Ya. Ada masanya, kita bisa tahu. Ya. Waktu itu Jadi kan membaca peluang lagi ya. mulai terbukanya Cina. Ya. Jadi garmen-garmen buatan kita mulai menurun. Oke. Saya mulai beralih ke properti. Jadi sudah mulai beralih. Tahun berapa itu Ami? Itu tahun 90? sekitar itu Ya. Artinya kita tahu di mana-mana di Palu ini ditahu bahwa itu pemiliknya Adi Hasan ya. Properti beberapa termasuk itu Mall Al-Jufri ya. Selama ini kaitannya dengan itu Ami lakukan sendiri, maksudnya kerja sendiri atau kerja sama begitu Ami? Kerja sendiri ya. Oke. Terus yang setelah properti terus beralih lagi yang kita tahu kan sudah mulai main tambang lagi kan. Galian C. Endam ini Ya. baru saya cuma bikin pelajaran saya semua yang lain-lain. Oke. Saya cuma jadikan contoh begitu aja. Oke. Oh. Jadi memang tapi itu berjalan juga Mi. Jalan. Terus ini yang saya mau ini kan ini. Kaitannya dengan bisnis yang begitu ini dengan sekarang umur sudah 76 ya. Ini ada nggak yang memang mungkin Ami berikan kepercayaan begitu untuk sebagian dikelola oleh mungkin secara profesional begitu, atau masih Ami ambil handle sendiri? Sudah mulai kita percayakan ya. Oke.
Terus Ami, saya mungkin kembali lagi ini masalah ini. Saya dengarkan cerita. Ami kan suka dulu ada bentuk klub bola. Ada. Klub bola ya. Terus itu sampai katanya itu dokter melarang dengan umur sekian, Ami sudah tidak boleh lagi main bola. Bagaimana itu ceritanya? Katanya ini masih Ami juga ngotot tetap main bola begitu ya. Hobi. Hobi ya. Di umur 75 kemarin saya masih main bola. Umur 75 masih main bola. Wah ini luar biasa. Itu sekarang sudah Klub apa yang dulu? Galara. Galara ya. Sampai sekarang. Sampai kita ada lapangan sendiri kan. Lapangan Galara ya. Lapangan Galara itu paling besar 24.000 meter. Saya sudah kasih wakaf sama Kelurahan Bayog. Kelurahan Bayog sudah diwakafkan. Terus Ami, saya mau tanya, kaitannya dengan Ami kan sudah tadi memang berbisnis sudah di Palu, Sulawesi Tengah. Kaitannya dengan apa sih bisnis yang memang cocok begitu, yang lebih apa? Mungkin dengan kondisi karakteristiknya daerah kita begitu. Apa memang dukungan pemerintah juga itu memang ada begitu, kaitannya dengan para pengusaha ini untuk bisa berkembang. Kira-kira menurut Ami gimana? Saya kira semuanya harus saling mendukung. Harus bersinergi, ya oke, saling mendukung kaitannya dengan. Kalau melihat ini anak-anak muda Palu ini, menurut Ami lebih ini apa punya jiwa pengusaha itu lebih banyak begitu atau gimana pengamatan Ami ini? Biasanya. Ya. Biasanya kalau kita penduduk asli, ya. Kalau di tempat kita sendiri itu agak lambat. Kita keluar dulu, ya. baru kita kembali mungkin. Oh begitu, harus cari dulu pengalaman keluar ya, untuk bisa kembali ke daerah ini bisa mengembangkan potensi ya, supaya tidak manja. Baik Ami. Ami, jadi gini, ini bicara tadi sudah Ami cerita kaitannya bagaimana perjalanan spiritual itu ya, suka bersedekah, terus itu tidak serakah, terus apalagi tadi harus jujur. Ini kan kita dengar juga di masyarakat. Ami itu setiap masyarakat yang datang, mau ikan, mau tanah, itu Ami beli semua begitu. Itu bagaimana itu Ami? Ceritakan dulu itu. Jadi tidak pernah saya kasih kecewa. Oh begitu. Jadi yang datang itu. Kalau orang kan datang kan pasti kan butuh. Iya. Pasti kan dengan kebutuhan. Ada yang anaknya mau kawin. Iya. Ada yang kedukaan, ada yang sakit. Iya. Ada yang mau kawin, mau jual dia punya tanah, mau jual dia punya rumah misalnya. Ada orang kan dia cukup dengan 1-2 hektar sudah selesai. Ya, nanti habis, sudah hampir habis, baru dia beli lagi. Tapi kalau saya tidak, saya nggak mau minta tolong. Kita bantu. Oke. Itulah sampai saya mendapat banyak tanah. Oh, jadi orang datang ya, karena terkait tadi dengan kebutuhan, dengan berdasarkan keikhlasan sama-sama, akhirnya Ami beli gitu ya. Betul. Oh, sebagian juga untuk diwakafkan, ada juga yang dibangun, begitu Ami ya. Oke. Terus itu tadi sekarang yang kita tahu ini kan dulu villa Jufri ini kan yang memang untuk kediamannya ini. Iya. Sekarang kan saya melihat ini sudah dikomersilkan ini. Perlu juga ini sekaligus juga menginformasikan ke masyarakat. Boleh. Berarti ini disewakan ya, Mi? Disewakan sekarang. Ada berapa jumlahnya sekarang yang di ini? Sementara ini 9 kamar. Ada 9 kamar ya? Yang model villa ini. Iya. Kalau tambah yang rumah pribadi saya ini ada 4 kamar. Oh, itu juga di ini kan? Iya. Oh, oke. Terus ada fasilitas kolam, ya, bisa juga langsung berenang di laut begitu. Ini kan Ami juga tiap pagi ini berenang di laut atau tiap hari ini? Samping saya sendiri merasakan, ya. Saya juga buat ini supaya orang lain juga merasakan. Oh,
Keluarga saya rasakan, teman-teman saya rasakan, Iya. dan sekarang terbukti semua orang rasakan. Oh, jadi ini terbuka juga untuk masyarakat umum ya, kalau ini. Terus Ami, kira-kira apa lagi yang Ami yang belum terpenuhi begitu keinginannya Ami ini? Kayaknya ya. Dengan semua sekarang kalau kita tahu ya, Ami tidak ada lagi yang kurang begitu ya. Bisnis sudah semua jalan, properti, garmen tadi, tambang, terus mall gitu. Apalagi Ami punya cita-cita ini? Tetapan hidup di tanah yang paling bagus itu, Ya, kita bisa berbuat kebaikan untuk semua orang. untuk semua. Jadi sepanjang kita masih bisa, masih sanggup, Ya. kenapa tidak kita? Oke. Jadi tidak ada kata menyerah. Tidak ada. Sedangkan umur Ami sekarang 78, apalagi ya 76, apalagi yang masih muda ya, harus lebih bersemangat lagi ya. Bersemangat lagi ya. Tadi itu ceritanya Ami, dalam proses perjalanan itu tadi usaha itu, berarti kan ada satu titik yang memang betul-betul tadi itu kembali nol ya. Tapi kan masih bangkit lagi kan. Itu proses perjalanan ini, usaha ini berapa kali itu Ami itu di titik terendah begitu, pernah mengalami namanya istilahnya jatuh gitu 3 kali ya. Bayangkan, jadi pemirsa, ini beliau ini Ami Hasan ini sudah 3 kali proses sampai jatuh bangun, tapi alhamdulillah bangkit lagi. Baik Ami, ini mungkin terakhir ya, jadi kita mungkin apa pesannya Ami kepada pengusaha milenial ini, anak-anak muda sekarang ini, kaitannya untuk memulai usaha, bisa mengikuti jejaknya Ami Hasan ini. Apa mungkin? Pertama-tama itu jangan takut bersedekah. Jangan takut bersedekah. Kemudian kedua, jangan kerja serakah. Kerja serakah, oke. Bekerjalah sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri. Oke. Ketiga, jujur. Itu bisa jadi ketiga, bisa juga jadi pertama. Oke, jujur itu penting jujur ya. Yang penting saya jujur. Betul kan. Saya kira itu Transdata Lovers. Bila saya tambahkan lagi satu. Ya. Ini juga untuk semua orang. Jangan uang kita jadikan kekuatan. Jangan uang dijadikan kekuatan. Ya. Jadi uang itu bukan segala-galanya. Uang bukan segalanya. Itu juga kekuatan, bukan segala-galanya. Ya. Yang segala-galanya itu kebaikan. Itu kita pegang, di mana semua kita bisa hidup. Luar biasa. Saya pegang itu. Siap. Makasih Ami Hasan telah menyempatkan waktu kepada Transdata yang telah memberikan kesempatan untuk kita hadirkan. Ini mudah-mudahan saja tokoh berikutnya kita bisa hadirkan di Transdata dalam podcast yang akan datang. Demikian dari kami, insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam Transdata Lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.